Kami dari kelompok 2, saya sendiri Manisa Supiamori. Dan saya Holimatus Fadila akan mempresentasikan tentang faktor pendorong manajemen perubahan. Baik, apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah pendekatan struktur untuk mengelola transisi individu, tim, dan organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan yang diinginkan. Sedangkan tujuan utama yaitu mempertahankan kelangsungan hidup organisasi, meningkatkan efektivitas operasional dan memperkuat daya saing di tengah demikian pasar. Sedangkan elemen kunci yaitu proses ini melibatkan komunikasi yang efektif, mengelola sumber daya manusia serta perubahan budaya kerja dan struktur organisasi. Jadi faktor pendorong perubahan yaitu yang dari lingkungan eksternal itu ada 3, yaitu lingkungan eksternal merupakan salah satu pendorong utama perubahan dalam organisasi. Berbagai faktor di luar kendali langsung perusahaan dapat memicu kebutuhan akan transformasi. Jadi yang pertama, perubahan pasar. Dinamika pasar yang cepat dan persaingan yang semakin ketat memaksa organisasi untuk terus berinovasi dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan. Yang kedua, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi alat dan metode baru demi efisiensi dan daya saing. Yang ketiga yaitu regulasi dan kebijakan. Perubahan regulasi meminta kondisi sosial ekonomi dan tuntutan konsumen baru dapat secara signifikan mempengaruhi arah bisnis dan operasional. Sebagai contoh, gelombang transformasi digital telah memaksa banyak perusahaan untuk merevolusi model bisnis mereka agar tidak tertinggal. Baik, adapun faktor pendorong perubahan lingkungan eksternal. Selain di luar, dorongan untuk perubahan juga datang dari dalam organisasi itu sendiri. Faktor-faktor internal ini berkaitan erat dengan efisiensi dan adaptabilitas organisasi. 1. Perubahan visi pemimpin atau pimpinan. Visi dan kebijakan baru dari jajaran pimpinan dapat memicu restrukturisasi dan perubahan fundamental dalam organisasi. Adapun yang kedua, perluasan operasional. Luasan kegiatan operasional dapat meningkatkan intensitas kerja, seringkali memerlukan adaptasi struktur dan proses organisasi. Yang ketiga, perkembangan sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan dan sikap karyawan serta kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, mendorong perubahan dalam sistem kerja dan pelatihan. Adapun yang keempat yaitu efisiensi dan budaya, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengembangkan budaya organisasi yang lebih adaptif juga menjadi pendorong utama perubahan eksternal. 6 faktor pendorong perubahan menurut Robbins pada tahun 2014. 1 yaitu sifat tenaga kerja. Tenaga kerja semakin dinamis dan beragam, memerlukan pendekatan manajemen yang fleksibel dan inklusif. Yang kedua, perkembangan teknologi. Inovasi teknologi yang konstan memaksa organisasi untuk terus beradaptasi dan mengintegrasikan alat baru. Yang ketiga, strategi dan tujuan. Perubahan dalam strategi dan tujuan organisasi menurut menyesuaikan operasional dan budaya kerja. Yang keempat, tekanan kompetitif. Persaingan pasar yang telah mendorong organisasi untuk mencari keunggulan kompetitif melalui perubahan. Yang kelima, sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya di dalam maupun di luar organisasi mempengaruhi nilai-nilai dan praktis kerja. Yang keenam, regulasi eksternal. Kebijakan dan regulasi baru dari pihak eksternal mengharuskan organisasi untuk mematuhi standar yang berubah. Memahami faktor-faktor ini adalah langkah pertama menuju manajemen perubahan yang sukses. Baik, ada pun studi kasus proses transformasi di PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia sebagai salah satu entitas tertua di Indonesia menghadapi tantangan besar untuk bertransformasi di era digital.
mereka perusahaan beradaptasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Adapun tantangan utamanya itu registrasi karyawan terhadap adopsi teknologi baru. Adapun yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai urgensi perubahan di semua tingkatan. Yang tiga, infrastruktur lama yang perlu modernisasi. Inisiatif transformasi yaitu satu, mengembangkan sistem digital untuk layanan logistik dan keuangan. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Dan yang ketiga, diversifikasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar modern. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, proses transformasi belum sepenuhnya berhasil karena hambatan internal yang signifikan. Solusi dan studi kasus tersebut yaitu ada 5. Pelatihan dan pendampingan karyawan agar siap menggunakan teknologi baru dan mengurangi resistensi. Yang kedua, komunikasi yang jelas dari manajemen tentang pentingnya transformasi agar semua pihak memahami urgensi perubahan. Yang ketiga, modernisasi infrastruktur secara bertahap dengan sistem digital yang terintegrasi. Yang keempat, peningkatan layanan digital dan fokus pada kepuasan pelanggan. Yang kelima, diversifikasi produk dan jasa agar sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Jadi kesimpulan singkatnya, transformasi PT Pos Indonesia akan berhasil jika didukung teknologi, kesiapan SDM, dan komitmen manajemen secara bersamaan. Selanjutnya, saya Putri Gina Aldika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya yaitu faktor penghambat transformasi pada PT Pos Indonesia. Transformasi PT Pos Indonesia menghadapi sejumlah hambatan yang memperlambat kemajuan. Mengidentifikasi penghambat ini krusial untuk perbaikan di masa depan. Yang pertama yaitu adanya kurangnya komunikasi. Yang kedua, ketidaksiapan SDM. Yang ketiga, budaya konservatif. Dan yang keempat, pelatihan yang kurang. Mengatasi hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu strategi manajemen perubahan yang efektif. Untuk mencapai transformasi yang sukses, organisasi perlu menerapkan strategi manajemen perubahan yang komprehensif dan terencana dengan baik. Yang pertama yaitu komunikasi yang transparan. Yang kedua, keterlibatan karyawan, kepemimpinan yang kuat, pelatihan dan pengembangan, serta monitoring dan evaluasi. Dan selanjutnya itu pelajaran dari PT Pos Indonesia yang dapat dipelajari oleh organisasi lain. Yang pertama itu perubahan sebagai kebutuhan strategis. Perubahan tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas, tapi sebagai kebutuhan strategis untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Yang kedua yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Kesuksesan transformasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga, integrasi budaya. Manajemen perubahan harus menyentuh aspek budaya organisasi. Yang keempat yaitu kesiapan dan dukungan karyawan. Kesiapan dan dukungan dari karyawan adalah faktor penentu utama keberhasilan transformasi. Di sini terdapat kesimpulan dan ajakan di mana manajemen perubahan bukan sekedar teori, melainkan praktik esensial untuk beradaptasi di dunia yang terus bergejolak. Faktor pendorong perubahan datang dari lingkungan internal maupun eksternal, saling mempengaruhi dan menuntut respon yang adaptif. Di sini terdapat studi kasus yaitu PT Pos Indonesia secara jelas menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan kesiapan sumber daya manusia adalah kunci. Tanpa keduanya, transformasi akan menghadapi hambatan yang besar. Mari jadikan perubahan sebagai peluang. Di setiap tantangan, perubahan adalah kesempatan untuk tumbuh, berinovasi, dan mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Organisasi yang berani merangkul perubahan dengan strategi yang tepat akan menjadi pemenang di masa depan. Begitulah pepatah yang mengatakan bahwa kata-kata untuk menjadikan perubahan sebagai peluang. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.